Alhamdulillah, Alhamdulillahi al-azizil jabbar, wa huwal malikul ghaffar, syahidun alal abdi fi kullil laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syahadatain tursyida min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala abdika wa rasulika Muhammad ibni Abdillah Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar. Amma ba'd, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallaha fima amar. Fama qala Allah Ta'ala fi ayatil muhkamil mukhbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatin ukhra wa huwal qail, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Wa qala aidan, wa qata'na fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiat wa ilaina turja'un. Sadaqallah. Alhamdulillah, limpahan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan dengan ma'unah pertolongan serta taufik dan hidayahnya, mungkin di antara kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang terbaring di antara rumah sakit yang diuji dengan ujian sakitnya dengan wabah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga antum sekalian dan juga al-fakir dari mimbar yang mulia ini mengajak, marilah sama-sama pesan wasiat takwa yang begitu krusial yang mengantarkan kita ke jannatin na'im, bahwasannya modal hidup kita adalah iman. Iman adalah potensi ruhani dan takwa adalah manifestasi rohani atau prestasi ruhani. Jadi ketakwaan kita harus kita tingkatkan. Marilah kita tingkatkan. Kita berikrar sehari semalam, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun di setiap hari Jumat dan malam Jumat, ba'da asar yaumul khamis, kita amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikatur rahman kepada Allah Rabbul Jalalaluh. Sehingga di yaumil Jum'ah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu marilah kita beriktikad, marilah kita berkomitmen, jangan sia-sia salat Jumat dari tempat yang mulia ini, namun kita tidak dicatat sebagai hamba-hamba Allah minal mu'minin wal maghfurin wa humul muttaqin. Orang yang sia-sia, yang tidak dicatat sebagai hamba Allah yang beriman. Waliyadzubillah. Orang yang sia-sia, yang tidak dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya, dan tidak sia-sia sebagai hamba Allah dengan predikat prestasi takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam patut
kita sampaikan kepada penghulu sekalian alam, yang bahkan Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam minta dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita yang ditakdirkan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan berselawat, enggan mewujudkan rasa cinta kasih kita sebagai nilai iman. Iman harus didasari dengan Islam, iman, Islam dan ihsan. Ihsan puncaknya adalah mahabbah. Kecintaan kepada siapa? Kecintaan kepada Allah Rabbul Jalaluh, dan juga kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kecintaan kita kepada Allah Rabbul Jalaluh, tentu imtitharul awamilillah wajtinabun nawahihi libtigha'i mardatillah. Tentu dengan refleksinya melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan tujuan dan orientasi libtigha'i mardatillah, mencari seluas-luasnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana refleksi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ujad ala ibadati ummati qabla ay yusalliya fi kulli yaumil jum'atin ma'rudatun. Tidaklah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya Allah dan umatku sebelum dia memperbanyak selawat di hari Jumat, yang nanti di yaumil qiyamah selawat umatku kepadaku di hari Jumat akan dilihatkan pahalanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ikhwan rahimani Allah wa iyyakum bi maghfirati insyaallah. Alhamdulillah, nikmat sehat, afiat, nikmat panjang umur adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lalaikan dan tidak boleh kita sepelekan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yash'ur suliba wa lam yashkur." Orang yang tidak pernah mengagungkan ketiga nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, afiat dan panjang umur, walam yash'ur suriba walam yashkur, orang itu akan pelan-pelan tidak terasa dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 30 masih rajin bekerja, ketika umur 35 mulai asam urat tidak terasa, tak tahu duit habis buat obat. Malam yash'ur suriba walam yash'ur. Malah oleh karena itu nikmat yang mulia ini sebagai modal kita kembali ke hadratullah, janganlah antum sia-siakan, wabil khusus di yaumil Jum'ah ini. Minta dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibukakan jalan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panjang umur kita masya Allah. 2 tahun kita melewati situasi yang krusial, situasi pandemi, yang situasi ini juga dialami oleh para sahabat di zaman Nabi. Namun mereka jarang yang bersedih gundah gulana karena mereka hidup di sekitaran Nabi. Lantas bagaimana kita yang jauh hidup jutaan tahun, ribuan tahun sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyikapi fenomena pandemi yang terus senantiasa berjalan, dan para ilmuwan sampai para orang-orang pakar yang di bidang virus dan lain sebagainya tidak menemukan sampai kapan ini selesai. Karena ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, Allah yang punya. Abdun ya'bun rabbun ya'bad. Hamba tugasnya hanya beribadah, dan Allah yang pantas untuk disembah, Allahu Rabbul Jalaluh. Ayuhal ikhwan sidang Jumat rahimakumullah. Masuk bulan Rajab, kita dikaruniai nikmat sehat panjang umur. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni banyak fadilah-fadilah amal dan juga banyak fadilah-fadilah lainnya sebagainya, baik ibadah mahdah dan ghairah mahdah.
Ibadah mahdzah adalah ibadah utama, salat, haji, zakat dan lain sebagainya. Namun yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambal, merepair kekurangan ibadah kita, dosa-dosa kita adalah ibadah ghair mahdzah. Puasa sunnah, sedekah, zakat dan lain sedekah, membaca Al-Qur'an, bersilaturahmi, kalau punya rezeki dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan umrah, pahalanya ibadah di bulan Rajab tidak sama dengan di bulan lainnya. Namun apa yang bisa kita petik ayyuhal ikhwan? Rajab dalam Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawilul Fatawi yuqalu Rajab yusamma syahrul istighfar. Bahwasannya Rajab disebut-sebut oleh para malaikat dan para anbiya sebelumnya sebagai bulannya istighfar. Rajab sebagai bulannya taubat. Apakah di bulan sebelumnya kita tidak pantas bertobat dan beristighfar? Bukan seperti itu. Mafhumul muhkamatnya, pemahaman secara hukumnya, kalau kita banyak istighfar di bulan-bulan sebelum Rajab, minimal kita ba'da salatil mafruḍah, setelah salat 5 waktu kita baca istighfar setelah salat 3 kali, atau bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ma aqalla minni li ayyastaghfirallaha fi kulli yaumin fi naharin wa lailiha sab'ina ila mi'ata marrah. Aku Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari paling sedikit aku beristighfar 70 atau paling banyak 100 kali. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayol ikhwan. Seseorang sosok yang dijamin masuk surga, seorang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang sebelum dan sesudahnya. Seseorang pemegang kunci surga, kalau bukan Rasulullah masuk surga duluan, seluruh umat dan para anbiya dilarang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita yang setiap hari lalai, khilaf, banyak lupa kepada suami dan istri, banyak salah, suka terlontar ucapan-ucapan yang tidak layak, yang di situ mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya rahmat turun, tapi diangkat oleh Allah karena kita dalam keadaan lalai, memaki istri, anak dan lain sebagainya, memutus silaturahmi lain dan sebagainya, masih juga tidak mau istighfar. Wallahu a'lam. Manusia macam apa yang disebut orang seperti ini? Karena ketika nanti sudah masuk bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan syahrul Rajab syahrul mazra'ah. Bulan Rajab adalah bulannya menanam. Laksana kita menanam, kita mempersiapkan semua propertinya, dari paculnya, dari lahannya, dari bibitnya dan lain sebagainya. Bukan serta-merta tidak ada persiapan, dipersiapkan dengan kematangannya, dicari waktunya yang pas untuk menandur dan lain sebagainya. Masuk bulan Sya'ban, turun ayat Allah yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Sya'ban, tanggal 5 Sya'ban, Allah turunkan perintah untuk berpuasa bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah ketika kita memasuki Ramadan, saat Rajab, hati kita sudah senantiasa dibersihkan, disterilisasi dari penyakit-penyakit ruhaniyah dan batiniyah. Rajin beristighfar, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai latih, membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah ghairah mahdzah. Kalau yang bulan tahun yang lalu belum sempat menghatamkan Quran, niatkan hatam Quran sebelum bulan Sya'ban. Kalau yang bulan lalu belum sempat melaksanakan atau menjalankan sholat sunnah tasbih, sholat sunnah yang pahalanya luar biasa, latih diri kita melaksanakan sholat sunnah tasbih di bulan Rajab. Masya Allah. Kalau yang puasanya kira-kira banyak bolong-bolong di tahun-tahun yang lalu, puasa tapi lisan kita masih enteng membicarakan aib orang. Puasa tapi mata kita masih enteng untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak puasa di bulan Rajab ayyuhal ikhwan.
karena itu yang akan menyempurnakan pahala kita. Sehingga ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, jasmani dan rohani kita terlatih. Bagaimana tidak? Bagi seorang yang mengidap penyakit kronis seperti GERD, asam lambung yang kronis, ketika diajak puasa sehari 2 hari mukanya merah dan lain sebagainya, pola tidur tidak terlatih. Karena apa? Tidak mengindahkan 2 bulan ini untuk mempersiapkan kita memasuki bulan Ramadan. Itulah hikmahnya mengapa ayat perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, surat Al-Baqarah ayat 185 justru diturunkan oleh Allah bukan di bulan Ramadan, tapi diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban, di tanggal 5 Sya'ban. Artinya kalau kita mau mempersiapkan diri di bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa, maka latihlah dari bulan sebelum Sya'ban, mulai Rajab ataupun Sya'ban kita mulai latih puasa-puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah istighfar. Istighfar adalah salah satu amaliyah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan tidaklah sekali-kali aku menurunkan azab selama di situ masih ada hamba-hambaku mustaghfirun, orang-orang yang senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, mau dalam kesendirian, mau dalam berjamaah. Selama ada hamba-hambaku yang tidak bosan memohon istighfar kepadaku, maka dosa dan azab karena sebab dosanya dia aku tahan karena tetesan air matanya. Namun istighfar ayuhal ikhwan sidang Jumat rahimakumullah bukan seperti kita ketika mengalami ujian sakit. Kalau kita mau sembuh minum obat, kalau kita mau sembuh datang ke dokter, konsultasi dan lain sebagainya. Kemudian didiagnosa penyakit dari A sampai Z, keluarlah resep tebus obat itu. Istighfar bukanlah seperti itu. Istighfar adalah kafaratun dawaun anidda. Istighfar adalah obat dari segala penyakit. Wadawa'udz dzunub al-istighfar. Adapun obat bagi orang yang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi pandemi, musibah yang silih berganti terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri muslimin lain sebagainya disebabkan oleh dosa-dosa umatnya atau dosa-dosa hambanya. Wala tadghaw fi mizan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian merusak apa yang telah aku jadikan sunnatullah. Berapa banyak ribuan hektar tanah di pelosok negeri kita dijadikan lahan-lahan yang secara sunnatullah itu adalah mengandung simbiosis mutualisme. Air yang harusnya tempatnya menjadi tempat air dibangun untuk kebutuhan manusia hingga tidak terkontrol. Yang diambil dari bumi, maka bumi akan menagihkan haknya kepada manusia. Apa haknya itu? Ketika sudah la tusrifu, ketika sudah melebihi batas, Allah menguji melalui tentaranya. Di bumi ada gempa, di laut ada tsunami, di langit ada badai topan dan lain sebagainya. Lantas di manakah posisi manusia ayyuhal ikhwan? Manusia adalah khalifah sebagai pengatur, pengelola buminya Allah Subhanahu wa taala. Namanya mengelola, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dititipi, bukan memiliki. Tetapi kebanyakan di antara kita adalah merasa memiliki dan lupa bahwa ini dititipi. Laksana seperti seorang yang menjaga parkir sekian banyak, ketika dititipi sama pemilik kendaraannya, saya titipkan kendaraan ini, saya bayar retribusinya, tapi tolong kendaraan saya jangan sampai rusak, jangan sampai lecet. Itu juga berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala.
saya titipkan Indonesia. Saya titipkan bangsa ini dengan segala karunia. Saya titipkan Indonesia dengan kekayaannya, dengan umat Islamnya yang konon katanya masih terbesar di muka bumi ini, tetapi dirusak moralnya dengan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal relevansinya apa? Ayo al-ikhwan. Musibah sesungguhnya laisal asib linnas kal fayadan. Sesungguhnya musibah yang terjadi bagi manusia adalah bukan banjir dan lain sebagainya. Namun musibah sesungguhnya yang terjadi adalah ghariqatil akhlaq wal ulum, yaitu musibah yang sesungguhnya terjadi pada manusia, rusaknya moral dan ilmu pengetahuan agama. Kita lihat bagaimana doktrin-doktrin liberal. Mohon maaf, khatib menyampaikan ini dengan lantang. Allah sudah perintahkan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan hamba-hambanya berpasangan. Bukan cuman manusia, semua tumbuhan juga berpasang-pasangan. Walaupun ada 1-2 makhluk yang bisa berkembang biak dengan cara membelah diri, tapi sejatinya dia memiliki 2 gen, laki-laki dan perempuan. Ketika gen itu adalah sunnatullah mau dirubah dengan dasar inna nafsa la ammaratun bisu, dengan dasar hawa nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu manusia cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada dosa, ditabrak aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak yang terjadi demen sama sejenis. Ini yang mempercepat azab Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sikap kita sebagai hamba-hamba Allah yang masih ada kadar iman, ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayo dikasih tips oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyarul muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tips istighfar bukan hanya di lisan, tapi istighfar adalah media introspeksi diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal agil antakuna lausaah, bagi orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pemahaman, antakuna lausaah, sejatinya dia senantiasa mengatur waktunya untuk berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatun yuhasibu biha nafsah, yaitu ada di mana masa waktu dalam sehari semalam kita muhasabah, kita menghitung-hitung, kita meng-cross check sehari semalam kita sudah banyak dosa berapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak kelalaian kita, kehilapan, kejahatan kita kepada sama hamba-hamba Allah. Kita mohon ampun sebelum tidur ayo ikhwan. Pakai sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatawadda qabla naumih wa yustawassak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur selalu menyempatkan untuk mengambil wudhu dan kemudian bersiwak, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar sebanyak 11 kali, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan membaca suratul ikhlas wal mau'izatain, membaca surat al-ikhlas kul huwallahu ahad ila akhir hayah, kemudian mau'izatain surat Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir hayah, dan surat An-Nas Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir hayah. Fadilahnya adalah Allah Subhanahu wa taala jauhkan hati kita dari sifat-sifat lalai, jauhkan hati kita dari sifat-sifat munafik, dijauhkan hati kita dari sifat-sifat fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah balance. Ibadah jalan, dosanya juga jalan. Wal iyazubillah. Jangan sampai seperti itu. Wa sa'atun yunaji fiha rabbah. Kemudian orang yang cerdas adalah orang yang selalu mawas diri. Yang selalu mawas diri untuk menyempatkan waktunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau paling banter, paling minimum salat 5 waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saatun yatafakkalu fi sunillah taala. Kita juga senantiasa mengalokasikan waktu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hadir ke majelis-majelis ilmu, karena majelis-majelis ilmu inilah yang akan menunda balaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, saatun yakhlu li hajati,
Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang banyak istighfar, bermuhasabah adalah orang yang juga mengalokasikan waktunya untuk membahagiakan keluarga. Karena keluarga adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan egois hanya kerja terus tapi keluarga tidak diperhatikan kebahagiaannya. Pendidikan cukup? Oh tidak. Ajak keluarga kita untuk bersenda gurau, tertawa, bercanda dan lain sebagainya. Ini yang disebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Akulah sebaik-baik kepala rumah tangga dan aku mencintai kepala rumah tangga yang berbuat baik kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang cerdas, senantiasa mengalokasikan waktu dan manajemen waktu kita untuk senantiasa bermuhasabah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamul malikul mannan wa biqauli yahtadil muhtadun. Wallahu subhanahu yaqul wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi min fi wa alaytul hakim wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghirar. Matta salat ainun binazar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila ma yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar wa'lamu anna Allah tabaraka amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa salasa bikum min bariyatil insi wal jinni fa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ala jaddil Hasani wal Husain wa ala awwalir rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abu Hafsin Umar al-Faruq wa ala zawjani syarifain sayyidina Utsman az-Zunnurain wa ala ammihil ghalib sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin waj'alil baldatana Indonesia aminatan mutmainnah wa sairil burdanil muslimina ammah waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa minal waba'i qarana wa bil khirzil zunubi wal khataya wa addimna ya rabbi sidqi khidmatika minal ga'imin wa iza tawaffaitana fatawaffanal muslimin al mu'minin waqtimna minka bi khairin ajma'in. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah Allahumma akhtimna bi husnil khatimah Allahumma akhtimna bi husnil khatimah fala takhtimna ya rabbi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yadhkurkum wa yadhkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.